Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang sangat-sangat baik. Kau sayang kepada kami Bapa. Dan kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ya Rabbi,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Berapa banyak yang kemenangan hari ini, haleluya. Sukacita di dalam Tuhan, haleluya. Senada dengan surga, Tuhan Allah hadir di tempat ini, amin. 2 atau 3 orang berkumpul demi namanya, Dia hadir. Oleh sebab itu, bersorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Haleluya. Di hadapan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada dengan surga kami bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersujud bersama dengan surga. Amin. Haleluya. Engkau hadir dan melawat kami ya Tuhan, memulihkan setiap kami, haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Haleluya. Di hadapan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Haleluya. Biarlah roh Tuhan membebaskan-Mu pada siang hari ini, memulihkan hidup-Mu, membakar setiap hidup-Mu. Semakin berapi-api di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
Haleluya, Allah kita dahsyat. Amin saudara. Amin. Siapa yang dahsyat? Yesus. Yesus, amin saudara. Haleluya, haleluya. Oh, saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Amin. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara. Terima kasih Roh Kudus. Dan seberapa sering kita ngejak ngobrol saudara Roh Kudus? Seminggu sekali? Setiap hari? Setiap waktu. Amin saudara. Amin. Roh Kudus adalah satu pribadi saudara. Diajak ngobrol saudara. Amin saudara. Amin. Karena Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kemenangan saudara. Dan damai sejahtera yang luar biasa Roh Kudus pasti berikan bagi kita. Amin saudara. Mari siapkan hatimu saudara lebih lagi. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hora lamaya shikara lamaya dara lamata ya shikara. Hiralaya shikara lamaya dara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sungguh ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu. Oh ya, mari panggil Dia Allah Roh Kudus.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah-jamah kami. Oh, kami
Rabaya Rabaya Shakara Bara 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 Baya Sande. Ira Rabaya Rabala Bala 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 Baya Shakara. Kirabataya sikana bayadaku. Bebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati kami, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Amin Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati kami, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Kami alat untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami adalah tanda ajaib dari Tuhan bagi dunia ini. Setiap orang yang berjumpa dengan kami adalah bertemu dengan keajaiban Tuhan. Amin. Kami adalah sebuah keajaiban bagi dunia. Mujizat dan tanda heran menandai hidup kami. Amin. Hidup kami adalah tanda, alamat dari Tuhan. Di mana orang-orang pergi dan mengalami kuasa Allah, pemulihan, mujizat, kesembuhan, Amin. keselamatan. Amin. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya ingin berbicara sangat cepat karena saya lebih suka Bapak Ibu semua terhubung dengan Roh Kudus daripada kepada saya ya. Jadi sangat cepat dan kita harus ada waktu untuk worship dan menghubungkan diri saudara dengan Roh Kudus ya. Saya bicara mengenai ayat ini yang dikutip dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 2, kita baca sama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, pada satu peristiwa Yesus masuk di sinagoga, kemudian Yesus mengambil gulungan kitab Yesaya lalu membukanya persis di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan setelah membaca ini Yesus berkata, pada hari ini genaplah firman Tuhan ini. Jadi Yesus menunjuk kepada dirinya sebagai Kristus yang diurapi oleh Roh Allah, dan kemudian hal-hal itu terjadi untuk memberitakan kabar baik, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu tujuannya. Dan itu harus menjadi tujuan gereja. Amin. Tujuan kita semua diurapi adalah supaya menyampaikan kabar baik. Katakan kabar baik. Gak ada kabar lebih baik daripada Injil Yesus Kristus. Amin. Kabar yang memerdekakan. Injil kerajaan Allah. Dan saudara, sebagaimana Yesus diurapi untuk kepentingan ini, kita semua diurapi untuk kepentingan ini. Katakan amin. Tujuannya, ya harus hidup dalam sistem. Bilang sebelahnya, kamu harus hidup dalam sistem. Supaya support sistemnya itu bergerak. Saudara ikut multi level marketing pernah? Kalau saudara bekerja dalam sistem, maka semua bonus-bonus itu akan mengalir dengan sendirinya. Akan ketransfer di rekening saudara. Saya lama sekali pengen punya ini, tapi nggak tahu belinya di mana, juga sering lupa. Tapi kalau sudah khotbah malam sore hari, kalau minum air dingin perut saya kembung. Ya. Tapi itu nggak sempat-sempat. Nah kemarin saya pergi di acara youth camp dari wilayah 8. Lalu saya dibunteli kado besar sekali. Saudara tahu isinya apa? Ini cuman support system. Saya belum ngomong. Saya baru pengen tapi belum sempat. Ini tidak mahal saudara, saya bisa beli, bisa. Dan lagi sebelum hari-hari itu, Kristi bilang, mah beli helm. Bilang beli helm mah. Mama belum mikir beli helm. Itu kado gede, itu berhari-hari dalam mobil karena saya nggak bisa bawa pulang ke rumah. Karena besar sekali, harus naik mobil kan. Lalu itu dibuka kemarin mau pergi ibu-ibu TLI di rumah sakit orang meninggal. Saya buka isinya apa? Helm. Siapa mikir helm? Saya nggak mikir helm. Saya belum merencanakan beli helm. Saya bisa beli helm. Saya punya uang bisa beli helm. Helm berapa sih harganya? Itu juga gak mahal. Murah saja. Siapa yang bilang anak-anak muda itu kalau saya butuh ini dan helm? Itu hanya support system saja. Say yes. Hiduplah dalam sistem.
maka semua supporting apa yang saudara butuhkan itu dia bekerja sendiri. Say yes, amin. Kita ini ada dalam sistemnya ini. Kita diurapi, kita terima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Dan sedang kita bergerak dengan tujuan Injil, kabar baik, kerajaan Allah. Semua yang lain bekerja melalui saudara dan melalui saya untuk mendukung saudara. Saya tak baca satu pesan, saya baru dapat ini pesannya. Dari luar, jauh sekali. Sebentar, ini mau cepat-cepat saja ya. Pagi Bu Sarah, mau tanya, Bu Sarah di gereja ada perlu apa buat gereja? Ini orang rumahnya Bandung, ratau ketemu. Juga ratau kol-kolan. Pagi Ibu Sarah, gereja butuh apa? Urung tak follow up. Bilang apa Pak? Butuh apa Pak? Semuanya adalah support system. Waktu saudara tetapkan tujuan Injil, tidak ada proyek lain yang paling membuat surga all out selain Injil kerajaan Allah. Tidak ada yang membuat surga habis-habisan. Surga royal banget. Kecuali untuk Injil keselamatan. Amin. Urusan lain enggak. Jadi saya mau hidup untuk Injil. Dan biar Injil menghidupi saya. Saya tidak berharap dihidupi oleh bojoku. Nah awak EDB enggak tahu siapa mati duluan, ya enggak? Ya enggak? Sampai sepiro dia bisa menghidupi saya. Sampai berapa lama ada waktunya di mana segala sesuatu diambil dari hidup kita, tinggal Tuhan saja. Saya berharap itu cukup untukmu ya. Amin. Saya harap itu cukup untuk saudara dan saya. Jadi ketika kita memberitakan kabar baik, maka kuasa Roh Kudus itu akan mengalir melalui kuasa untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Merawat orang-orang yang luka dan hancur. Nanti bulan September saya akan kembali kelas itu, kelas okultisme di STT Berea. Ya, itu kelas yang sangat menantang. Kadang-kadang saya berpikir saya sudah terlalu tua untuk menghadapi hal-hal yang begituan. Pas tahun terakhir, tahun lalu bulan Agustus, saya flu berat. Tapi pikir saya mungkin COVID. COVID yang terakhir itu, Omikron. Ya. Kenapa? Karena batuknya itu ngeri. Sudah batuk, pilek, greges-greges terus. Yang gak bisa didustai adalah lemes pol. Seperti gak punya kaki sama sekali kan. Tapi karena hari Minggu selesai khotbah, pagi-pagi saya udah jalan, sampai di Salatiga saya baru sadar, saya ini batuk ya. Jadi saya telepon Bu Endah, Bu saya batuknya parah, flu. Lanjut apa saya pulang? Dia bilang lanjut aja, soalnya di sini ada juga yang batuk. Ya udah saya pergi ikut kelas. Lemes, saya nggak bawa orang dan kelas itu cukup besar ukurannya karena Wisnu ada lebih dari 20 orang ya. Dan saya sangat lemes, hari Selasa itu adalah seperti biasa saya pasti puasa. Saya masuk kelas dengan 2 kaki lemes banget. Saya belum ngapa-ngapain. Saya baru absen itu ya. Saya sebut Frankie, diam. Tiba-tiba saya kenapa anak ini nggak nyaut? Nangis. Si Frankie nangis, yang sana jatuh, yang sini teriak-teriak loh. Saya itu salahnya apa? Saya belum ngomong. Dan itu sering kali terjadi di kelas yang aneh itu. Karena kelas itu sampai saya nggak tahu mau ngomong apa duluan. Satu hari saya masuk di kelas yang lain, tapi materinya sama. Saya sedang bicara tentang inner healing. Saya belum ngomong tentang setan-setan.
Oh, tiba-tiba seorang anak perempuan mahasiswi dari Papua. Langsung matanya merah dan dia liatin saya, itu saya kemana dia liatin terus gini. Saya ini udah perinding, dia itu pelototin saya terus. Saya ngomong apa dia gini terus. Dan mata itu seperti mau menelan saya bulat-bulat. Saya terus kan saya nggak ngomong apa, saya lagi cerita tentang masalah inner healing. Jadi nggak ngomong setan-setan. Dan itu adalah kelas paling berisik. Dia manifestasi, sini manifestasi, itu ruangan-ruangan itu penuh dengan orang yang manifestasi, saudara ya. Digotong satu ke sana, satu jatuh di sini, satu di mana. Itu heboh sekali. Saya tidak melakukan apa-apa. Roh Kudus sedang bekerja untuk menolong anak-anak itu. Bekerja dan memulihkan mereka. Kalau kita berurusan dengan Injil, maka kuasa itu akan mengalir melalui hidup saudara. Menyembuhkan orang-orang yang hancur, yang remuk. Dan saya bisa katakan bahwa saudara dan saya itu benar-benar adalah tanda ajaib dari Tuhan. Kemanapun saudara pergi, mujizat, keajaiban selalu terjadi melalui hidup saudara. Jadi saya sampaikan sangat singkat karena saya mau kita berdoa. Ya. Yesus berkata, ya, dalam saya simpulkan itu ya, atau ringkas. Kabar baik itu adalah Injil. Yesus selama hidup di dunianya, di dunia nyata, yang dia lakukan adalah Injil kerajaan Allah. Bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Sampai sudah pergi dia masih titip pesan. Kongkon kabeh wong mertobato. Kerajaan Allah sudah dekat. Amanat agung adalah beritakan Injil kepada segala makhluk. Kasih tahu semua orang bahwa Injil kerajaan Allah itu menyelamatkan. Dan pada saat itu usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Betul? Amin. Nah, Yesus berkata kamu harus melakukannya. Dan karena sebagaimana Yesus diurapi, saudara dan saya juga diurapi. Amin. Waktu saudara terima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Roh Kudus itu ada dalam saudara, percaya amin? Nah, saya ingin membaca satu ayat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 4 ayat 4. Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau sudah nggak mau lagi, itu berarti akan binasa. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya. Ilah zaman ini saudara bisa terjemahkan sebagai bentuk gaya hidup, kedagingan, cara berpikir yang menentang pengenalan akan Allah. Apa Roh Kudus? Keangkuhan hidup yang merasa serba bisa, yang merasa tanpa Roh Kudus aku bisa apa-apa, bisa kerja, bisa cari makan, bisa ngumpulin duit, bisa apa-apa. Tapi yang sangat mengherankan sebelum Yesus pergi ke surga, Yesus sebelum mati juga mengajarkan bahwa kalau kamu mau roti, kamu mau ikan, maka aku akan minta kepada Bapa akan berikan kamu Roh Kudus. Pentingnya apa? Kalau itu nggak penting nggak dikasih guys. Amin. Tapi jangan izinkan roh duniawi, roh ilah zaman yang membutakan pikiran kita sehingga kita pikir Roh Kudus buat pendeta. Jangan saudara, saudara rugi besar. Bagaimana kau mengenal beliau? Saya selalu memanggil beliau my sweetheart. Beliau adalah cinta sejati. My master, my defender. Buat aku sandaran. My stronghold. Tempat aku berlindung. My all in all. Kalau saya udah ketemu terus saya ngomongin Roh Kudus please. Dan really sweet. Sangat manis. Melebihi teman. Dan beliau ada di dalam saudara. Beliau pengen bekerja.
bekerja melalui saudara untuk memberitakan kabar baik. Pengen agar kuasanya dirilis. Pengen supaya mujizat terjadi melalui hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Izin. Keren ini. Kira-kira ada nggak airnya nih? Masih ada nggak? Masih? Kira-kira begini, Roh Kudus di dalam saudara itu orang nggak bisa lihat. Ada apa enggak? Tapi biarpun orang bilang nggak ada, tinggal saudara mencet. Saudara nggak mencet Roh Kudus, ada nih. Jadi tergantung saudara. Saudara bergerak, Roh Kudus bergerak melalui saudara. Bilang, saya siap. Saya siap. Bilangin, aku siap. Aku siap. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saudara, ini rahasia. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara itu tidak bisa menjadi tua hanya karena saudara tua. Say yes. Hanya karena umur saya 60 Roh Kudus jadi umur 60. Enggak. Amin. Haleluya. Saya suka saudaranya tadi asik banget. Gimana sih kalau kita nyanyi lagu itu dengan cara yang asik? Apaan sih lagu yang tadi tuh? Senada dengan surga. Ini saya sedang ajari saudara supaya kita senada dengan surga. Kalau enggak fales, bilang sebelahnya, kamu jangan fales sendiri. Kita mesti senada dengan surga. Dan surga punya satu saja kepentingan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dan dia bayar apa saja yang saudara perlukan, asal saudara hidup baginya. Kesehatan saudara akan jadi jarahan bagimu kalau itu menjadi support system untuk hidup lebih lama. Say yes. Kekuatan saudara itu support system. Kenapa Roh Kudus itu dilambangkan dengan air? Roh Kudus bukan air ya, juga bukan burung merpati. Beliau memang benar-benar satu pribadi, terhormat, termulia. Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan beliau sejatinya beliau. Tapi menurut saya, bagi saya adalah sangat manis. Manis bukan yang enggak. Tapi manisnya tuh gimana ya? Pokoknya sebagai teman itu oke banget ya, oke banget. Kapan you ada butuh, beliau selalu ada ya. Saya punya konten ada yang banyak orang itu ya, saya sajane saya itu enggak ngomong apa-apa loh. Saya mau cerita kalau Musa itu 40 tahun di Midian. Orang Israel 400 tahun di Mesir. Tahu gak saya dihujat di reel saya. Babi. Orang gila. Saya geli, saya bikin. Mau soalnya yang babi panjangnya hampir 2 meter. Nih iki babi yo, babi ngepet atau mopi. Sebenarnya. Lo gak ngerti sih ya. Lo gak ngerti tentang beliau ini. Percuma saya bilang, no debat. Saya tidak mau debat selama engkau pikirannya belum dibukakan. Engkau gak ngerti beliau ini. Manis sekali. Sungguh manis. Guru yang luar biasa. Luar biasa beliau itu.
Mengapa beliau sebagai air? Karena beliau, Yohanes pasal 7 ayat 38 ayat 39. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kau percaya Roh Kudus ada di dalammu, kau percaya Roh Kudus bergerak melaluimu, maka karena engkau percaya, engkau akan letakkan tangan di seorang sakit saja, dan air hidup itu mengalir melalui penumpangan tangan. Saya tidak bisa menumpangkan tangan di atas karyawannya Pak Sani, kecuali Pak Sani. Dia gak akan mau saya tumpang tangan di atas dia. Tapi kalau Pak Sani yang numpang tangan, mesti mau ya Pak ya? Dia mau. Dia ngomong apa-apa mesti mau. Pak Saninya ngomong apa-apa, Tuhan Yesus baik. Marah gak? Enggak, wong dia care sama ya kan? Nih saudara punya karyawan, saudara care sama dia. Sakit, saudara dokter ke, saudara eman-eman, ratau digetak-getak, ratau dimuni-muni maki-maki. Dia mengabdi, benar. Orang sini ya, makanya orang bilang, Pak, saya pernah dengar Pak Yuli bilang gini, orang Jawa itu dipangku, ada huruf Jawa yang artinya kalau dipangku itu mati. Jadi hidup di sini senang, asal saudara mau apa? Nyelondoh, tahu nyelondoh ya? Amin ya. Ne iso nyelondoh. Dia nggak makan, dia kasih saudara makan. Baiknya orang Jawa, baik sekali, bener. Asal saudara mau nyelondoh aja, baik. Ini saudara baik sama orang, saudara ngomong, mesti dengar. Wong Injil tuh kabar baik, Tuhan Yesus sayang kamu. Cuman itu aja. Dia sakit, mau nggak aku doain? Mustahil nggak mau. Apalagi pakai mujizat, mana gratis pula. Nggak dibayar. Benar saudara, dan mujizat, jaminan. Roh Kudus itu mengalir, makanya disebut ia mengalir melalui saudara. Mengalir waktu saudara ngomong, Tuhan Yesus memberkati engkau. Mengalir. Waktu saudara dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi, Roh Kudus bekerja. Kuasanya dinyatakan. Kenapa Roh Kudus itu, urapan itu dilambangkan dengan minyak? Minyak. Kenapa urapan dilambangkan dengan minyak? Karena minyak itu mempunyai fungsi. Yang pertama adalah bikin awet. Makanan rebusan sama makanan goreng lebih awet yang digoreng. Laras nopo mboten? Hah? Benar. Coba orang dodolan itu saudara tanya. Coba saudara kalau beli ayam goreng, liatin yang sampai coklat ketuaan, itu mesti sudah digoreng lagi. Tujuannya supaya awet. Ya, kalau gorengnya sampai sudah coklat banget, ini mesti habis digoreng lagi double. Makanan rebus dan makanan goreng lebih awet yang goreng. Jadi minyak itu, kalau saudara bikin rendang, lebihkan minyak. Jadi rendang saudara itu ada di bawah, minyaknya di atas. Awet. Seminggu 2 minggu masih awet, gak akan rusak. Kalau dia rendam dalam minyak. Kenapa Roh Kudus disebut sebagai minyak? Bikin awet tuh hidup. Bilang sebelahnya, men hidupmu tuh awet. Awet sehatnya. Awet hidupnya, awet bahagianya, awet pernikahannya, awet hubungannya. Nih pacaran itu awet, nggak putus, wae sekali jadi. Awet, pekerjaanmu tuh awet, bisnismu awet, duitnya diawet-awet ke iso, saudara ya. Pelayanannya tuh awet. Haleluya, amin. Kebahagiaannya itu awet. Kenapa dia disebut sebagai minyak? Sebagai minyak, bukan minyak. Selain awet, itu fungsinya apa? Fungsi peregangan. Kalau lutut saudara itu sakit, pergi ke dokter, disuntik oli. Supaya yang umurnya sama dengan saya
Men lutute kaku, minyaknya habis, pergi ke dokter, dokter bilang olinya entek. Lalu apa? Disuntik, diminyaki lutute. Saudara tahu kalau Roh Kudus mengurapi saudara, saudara itu bisa diregangkan, ditarik. Itu enggak sampai, dibanting-banting enggak hancur. Masalah kayak apa? Enggak bisa menghancurkan saudara. Say yes. Kan saudara ditarik, diregangkan. Perlunya orang Kristen itu diregangkan supaya dia siap menerima kepercayaan lebih besar. Ada orang pergi mancing, dapat ikan gede dibuang. Lama-lama temannya bilang, kenapa kamu ikan besar kok dibuang? Karena wajan saya kecil. Bilang sebelahnya, kamu wajannya kecil apa besar? Kau harus punya hati yang luas. Harus ditarik sama Roh Kudus. Kalau hatinya kaku, tahu yang namanya kaku hati? Kaku hati itu apa? Wonge kaku. Raiso diajak rembuan. Raiso diajak apa? Iya, pokoknya sak karepe dhewe. Kaku hati. Wong kaku hati dibanting pecah. Amin ya. Dan Roh Kudus itu menarik saudara. Ini enggak jauh-jauh, misalkan dalam pernikahan aja lah. Kalau hatimu tidak pernah diminyaki dengan Roh Kudus, kau jadi kaku hati sama pasanganmu. Kaku hati, ngeyel, enggak mau mengalah, maunya benar sendiri, benar terus. Enggak dengar ya, pasangan hidupmu itu bukan batu ya, bukan kayu ya. Dia itu orang tahu. Walaupun waktu kalian menikah lihatnya dia ngalah, enggak. Satu saat meledak gawat saudara. Karena dia itu orang, dia masih orang. Kalau terus menerus kayak gitu dan engkau tidak bersedia untuk diminyaki biar hatimu enggak kaku. Pokoknya aku ngene. Bahaya saudara. Tapi kalau Roh Kudus minyaki saudara, ditarik. Supaya dikasih yang lebih besar. Amin. Amin. Kok dikasih besar tapi kaku, enggak muat, pecah. Amin ya. Harus ditarik seperti SpongeBob, dibanting, enggak hancur. Mau rumah tangga itu goncang-gancing diterpa badai, kokoh. Dia selalu bangkit dan menjadi lebih kokoh. Ya, seperti orang di tempat fitnessan, latihan. Mulai dengan 1 kilo. Lama-lama 1 kilo itu cuman pakai jari bisa diangkat. 2 kilo. Lalu 3 kilo. Lama-lama 3 kilo ringan sekali. 5 kilo. Ketika saudara angkat kursi, orang yang sudah terbiasa dengan itu, angkat dengan 1 tangan dibalangi. Kenapa? Karena sudah ada proses. Sudah ada proses yang membuat dia menjadi kekuatannya dibangun. Otot-ototnya dibangun lebih kuat. Otot kakinya lebih kuat. Yang berdiri sedikit 15. Penyembahan kok enggak duduk-duduk berdiri terus. Saudara perlu ikut gym. Ya, supaya kakinya kuat. Latihan yang gini, ini nama apa? Squat. Ya squat ya. Nah, squat. Bikin kuat ini supaya berdirinya kuat. Begitulah Roh Kudus membuat kita menjadi kuat. Ia menarik kita supaya menjadi elastis. Hati kita itu jadi elastis. Mudah dibentuk. Gak apa-apa mutung, gak apa-apa mutung. Ya. Gak apa-apa marah, raiso diatur. Maunya kemauannya sendiri, gak ada bisa nego ya. Sama orang gak bisa hidup di hutan aja, gak bisa hidup dengan orang. Ya. Sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini tanpa Roh Kudus? Bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Yesus bilang kalau kamu percaya kamu melakukan pekerjaan aku. Tapi gimana melakukannya kalau Roh Kudus tidak bergerak melalui aku? Jadi seperti yang saya katakan, sudah tinggal buka aja.
Tapi kalau semua kuncinya, kalau saudara kunci ya terkunci. Saudara diam aja enggak. Tapi waktu saudara membuka diri saudara, saya enggak punya ide sama sekali tentang bagaimana supaya beliau itu mengerti apa yang saya inginkan. Enggak. Karena beliau tahu lebih baik dari saya. Beliau tahu kerinduan hati saudara yang terdalam. Tahu. Saya tidak mau memaksakan apa yang menjadi keinginan saya, enggak. Karena belum tentu itu yang terbaik. Amin ya. Tapi saudara, kalau saudara belajar mengenal beliau, serahkan pada ahlinya. Biarkan beliau yang bekerja. Amin ya. Ya. Jangan izinkan roh ilah zaman ini untuk membutakan pikiran kita. Sampai kita merasa terlalu kuat untuk bisa minta tolong Roh Kudus. Kenapa beliau disebut sebagai roh penolong? Karena kita butuh ditolong. Istri saudara itu penolong. Tapi kalau tidak dikasih kesempatan sebagai penolong, nanti dia merongrong. Posisikan dia sebagai penolong. Tanyakan pendapatnya. Hah? Amin. Bicaralah dengan dia. Jangan tidak libatkan dia, jangan putuskan apa-apa sendiri. Libatkan dia. Karena memang posisinya ada penolong, dia ngerasa dibutuhkan. Dia merasa dicintai, dilibatkan. Tanyakan dia. Dia akan jadi istri yang luar biasa sebagai penolong. Nah, penolong dikasih ke dalam kita, tapi kita kemudian gak pernah minta tolong. Rumongson segini cukuplah. Padahal beliau punya masih banyak sekali untuk kita ya. Saya ingin kita fokus kepada Injil Yesus Kristus dan membiarkan Roh Kudus mengalir melalui kita. Saya mau tutup dengan kesaksian tentang Kores. Kores itu kan saudara tahu bahwa dia itu kan Raja Persia. Pada ketika genap 70 tahun, orang Israel sesuai nubuat Yeremia akan kembali. Lihat, mau 70 tahun, 700 tahun, yang namanya firman Tuhan itu harus, saya bilang, harus digenapi. Saya yes. Saudara mau percaya mau enggak penting. Firman itu selalu digenapi. 70 tahun. Dan Tuhan butuh seorang, pria itu namanya Kores. Enggak peduli dia anak Tuhan apa anak setan. Tuhan bekerja memakai keadaan, situasi, orang-orang, orang baik, orang jahat, keadaan baik, keadaan buruk, bencana dan semuanya. Tuhan memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan untuk orang yang dicintainya. Amin. Jadi Kores pakai ayat 2, ayat 3. Tuhan bilang, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku akan ratakan semua jalanmu. Aku hancurkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Aku berikan engkau harta benda dan harta kekayaan yang tersembunyi. Untuk maksud penyelamatan ayat 13. Jadi begini, untuk maksud menyelamatkan turunan Abraham, Ishak dan Yakub ini diselamatkan, dibawa pulang di negerinya sendiri. Maka Tuhan memakai Kores. Dan Tuhan bilang, wes to, aku sing melaku neng arepmu tak cepai kabeh. Itu harta benda yang kowe ra ngerti, sapa-sapa ra ngerti. Wes tak cepai dinggo kowe. Aku urapi kamu. Lah dinggo apa? Ayat 13 itu loh. Untuk maksud penyelamatan. Nah, cerita ini diadaptasikan dengan kita. Kores menyelamatkan Yahudi pulang ke tanah perjanjian. Kita ini demi menyelamatkan orang berdosa pulang ke surga. Sama. Kalau kita benar-benar menempatkan Injil sebagai tujuan, saudara akan dapati Tuhan itu ada di depan saudara. Ratakan semua jalan. Hiduplah demi tujuan. Pintu-pintu tembaga palang hancur di depan saudara. Tuhan cepai semua. Karena ini proyeknya Tuhan. Ini proyeknya beliau. Ini tujuan hidup kita. Semua kita mempunyai tujuan cuman ini aja. Kau pengen sehat, berumur panjang, pengen baik-baik saja. Ya memang hidup demi kepentingan Tuhan.
Tidak ada orang yang punya kemampuan. Ya saudara, saya sudah lihat banyak orang kaya yang berakhir juga habis-habisan, gak ada apa-apa juga. Banyak. Kadang-kadang saya berpikir gimana cara ngaturnya ya. Maksud aku adalah untuk diriku sendiri ngaturnya gimana. Sering saya berpikir seperti itu. Tapi saudara, kalau Injil yang pelihara saudara, gak ada habis-habisnya. Gak bisa habis. Persediaannya gak habis-habis. Jadi jangan berharap nenek moyangmu, jangan terlalu berharap dengan apa yang kelihatan. Jangan sayang. Sebab ketika semua itu bersayap, dia bisa habis. Pada waktu dia habis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Sangat sulit mendapatkan pertolongan. Saya ngomong apa yang fakta. Kami berusaha untuk bagaimana caranya orang-orang bisa ditolong. Orang-orang bisa ditolong. Dalam saat-saat sulit, dalam saat-saat terpuruk, piye caranya dihubungkan, dikoneksikan kemana supaya orangnya bisa selamat. Ibaratnya ketolonglah. Karena sudah banyak kejadian. Jangan berharap kepada siapapun untuk memelihara. Kecuali Injil Yesus Kristus. Tetap hidup untuk Injil. Injil akan menghidupi saudara. Mari kita worship sejenak. Haleluya Tuhan. Oh syukur Tuhan. Kami tidak tahu yang lain selain Injil Yesus Kristus. Kami tidak tahu yang lain selain daripada menghubungkan diri dengan Roh Kudus yang berkarya melalui kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Siapa saja yang mau Roh Kudus mengalir melalui saurung orang lain seger, kau seger dulu. Kau happy dulu. Awakmu, hatimu seger, happy sebelum mengalir ke orang lain. Mau ya? Mau ya? Mau. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mengalir. Hubungkan diri saudara dari tempat maha tinggi. Worship. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
dengan Roh Kudus. Saudara yang sudah berbahasa lidah, bicara dalam bahasa lidah. Kuasa Roh Hubungkan saudara dengan Tuhan. Hubungkan diri saudara. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa, tapi Roh Kudus mengetahui keperluan saudara. Pagi ini Dia melihat kerinduan saudara, dan Roh Kudus mempunyai yang terbaik untuk saudara. Saudara-saudara, saya sangat percaya tentang support system. Bagaimana orang-orang yang kita tidak ada hubungan dengan mereka bisa menanyakan tentang gereja dan kebutuhan gereja. Kira-kira gimana saudara? Tidakkah Tuhan yang mengetahui semua itu? Waktu saudara menghubungkan diri dengan Tuhan, saudara melihat Roh Kudus sedang menunjukkan seperti di layar pas keperluan saudara. Saudara nggak ngomong, tapi beliau seperti orang searching. Seperti apa ya? Seperti map yang kita buka map, kita dikirimin map, kemudian kita ngikutin. Itu ada yang pas di alamatnya ya. Ada satu titik yang gambarnya modelnya kayak kita ngikutin. Jadi waktu saudara worship, saudara tahu Roh Kudus kemudian nunjukin, iki loh, kamu tuh ini keperluanmu. Kita anggap luar biasa sekali kebutuhan kita. Tapi waktu beliau searching, ini loh, ini aku tahu, ini untuk kamu, ini yang terbaik. Sudah mengerti maksud saya? Saya berdoa supaya saudara menangkapnya. Ini sangat penting. Waktu kita mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, biarlah saudara minta sungguh-sungguh ke Tuhan, aku pengen Roh Kudus bekerja melalui hidupku. Amin ya. Jangan menanggung sendiri beban saudara. Amen. Jangan.
Jangan memboroskan kekuatan saudara. Saudara hanya bersyukur, saudara hanya ngikutin apa yang menjadi tujuan beliau melalui saudara. Jangan boros energi, benar. Jangan cari-cari sendiri. Banyak-banyaklah bersyukur. Hubungkan diri saudara tiap hari. Worship. Seperti saya bilang, map itu sudah ada titiknya. Waktu saudara buka, ini dia apa yang kau perlukan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menjelaskan ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus. Aku percaya Engkau bekerja. Kau bekerja untuk umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Yeah. Engkau searching kehidupan kami yang terbuka di hadapan Engkau. Amen. Dan seperti map, Engkau menunjukkan titiknya persis. Ini yang menjadi keperluan-Mu. Tepat seperti yang kita perlukan. Banyak-banyaklah bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat percaya Engkau. Kami menolak roh ilah zaman yang membutakan pikiran kami. Cara hidup duniawi, cara berpikir duniawi, kedagingan, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Yang kami warisi dari nenek moyang kami. Kepercayaan yang menyimpang. Tembok-tembok yang dibangun, kubu-kubu yang dibangun di dalam pikiran kami untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Kami minta Roh Kudus berkarya melalui kami. Amen. Kami mengerti tidak mengerti, kami hanya menginginkan Engkau Amen. bekerja melalui kami. Dalam nama Yesus. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa-Mu, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan kami Tuhan, hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
bersamamu Bapa. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Ambillah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Mari kita mengangkat cawan ini untuk saudara-saudara kita yang sakit. Untuk Ibu Tea, untuk Bapak Ari dan putranya Pak Ari, Mas Wib. Untuk Ibu Hartono di ICU, untuk Ibu Etna Lim, untuk semua saudara kami yang tidak bisa bergabung karena sakit. Kami mengangkat tubuh dan darah-Mu untuk keselamatan kesehatan mereka. Bersama-sama minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah berkata amin. Silakan duduk kembali. Adakah yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah Gereja Filipi hari ini? Ya, silakan berdiri, kami ingin menyambut Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kami mengucapkan selamat datang. Bisa memperkenalkan diri Bapak Ibu? Dari Bali. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, baik. Selamat datang, Tuhan memberkati Ibu dan Bapak serta putranya. Dari Bali, komunitasnya Mbak Indah ya? Iya. Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan, mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau adalah sumber yang tetap. Dan selama Engkau ada di takhta-Mu, kami tidak kekurangan satu apapun. Amen. Kami berinvestasi untuk pekerjaan-Mu, untuk Injil Kerajaan Allah. Kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Coba.
Terima kasih. Sungguh ya, Bapa. Engkau Allahku yang benar, sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan buat karya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa, menaikkan ya Tuhan segala puji syukur kami, pengharapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan berbagai keadaan kehidupan kami ya Bapa. Untuk jemaat-Mu yang menderita kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Yang menderita sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan ya Bapa. Berkaryalah Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh beroleh kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah api kemuliaan-Mu menyala-nyala di dalam hati dan pikiran kami, seluruh jiwa raga kami untuk melayani-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau membentuk negara ini ya Bapa sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan masa depan negeri ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Amin. Hadirlah di tengah-tengah negeri kami ya Tuhan. Biarkanlah kami orang-orang Indonesia ini boleh berkarya di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh menciptakan segala hasil karyanya untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan dimuliakan di negeri ini ya Bapa. Berkati perekonomian di negeri ini ya Bapa. Boleh naik dan tidak turun ya Tuhan. Apapun kondisi keadaan negeri ini ya Bapa, kami berserah penuh bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk negeri ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan gereja ini ya Bapa. Amin. Bahkan tanah di depan gereja Tuhan sendiri akan sanggupkan. Kami percaya, kami melihat Amin. rencana-Mu yang besar ya Tuhan atas gereja ini ya Bapa. Biarlah boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Sehingga banyak keselamatan terjadi di negeri ini dan di Amin. gereja ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkatilah pelayanan kami, pelayanan Ibu Sarah Antoni ya Bapa. Amin. Berikan kesehatan, Amin. berikan Dalam nama kekuatan, berikan hikmat ya Bapa. Amin. Engkau menolongnya, Engkau memampukan Tuhan sepanjang kehidupannya Tuhan, memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa buat Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa segala kehidupan kami ya Bapa. Segala jemaat-Mu yang di sini ya Bapa, yang hadir di tempat ini Bapa, beroleh kemenangan, beroleh sukacita dari-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan Amin. bebaskan, Tuhan berkatilah kami semuanya ini ya Bapa. Di luar kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tuhan hadirlah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.